Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Amma ba'du, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang penuh berkah kali ini. Allah beri kesempatan pada kita semua untuk masih bisa menghirup udara pagi yang segar, masih bisa menikmati makan sahur, masih bisa memulai puasa untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing puasa kita semua menjadi puasa yang sempurna, yang tidak sia-sia, yang tidak tercampuri dengan kemaksiatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, saya semalam tidak sempat membuat broadcast kajian ini, tapi insyaallah sampai akhir Ramadan kita akan terus mengadakan kajian subuh ini agar Ramadan kita lebih berkah lagi. Mudah-mudahan dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala pun berkahi hari-hari Ramadan kita semua. Amin ya Allah. Kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ke-21 ini kita pun membahas dari majalis syahri Ramadan ini. Tema yang diangkat oleh muallif itu adalah fi fadlis shalawatil mafruḍah fi Ramadan wa fi ghairihi. Keutamaan salat fardu di bulan Ramadan ataupun di yang lainnya selain bulan Ramadan, wa fadlis shalawatin nawafili, dan keutamaan salat sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Setelah muallif menyampaikan hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muallif menyampaikan fassalatu ibadatun azimatun. Salat ini merupakan ibadah yang agung, yuhibbuhallahu subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiya qurratu ainir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan salat pun merupakan penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima fiha minal ittisali billahi subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya terdapat sarana untuk berinteraksi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal wukuf baina yadayhi wa du'aihi, dan kita berdiri di hadapannya dan untuk berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. War ruku'i was sujudi, dan untuk ruku dan sujud. Fayajtami'u fis sholati anwa'un minal ibadati la tujadu fi ghairiha.
Dan di dalam sholat itu terkumpul berbagai macam ibadah yang tidak kita temukan di ibadah selain sholat. Walihada ja'alahallahu rukna ats-tsaniyya min arkanil Islam ba'da syahadatain. Maka dari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Wa ja'alaha umudal Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini sebagai pilarnya, tiangnya Islam. Wassalatu ala nau'aini, salat itu terbagi ke dalam dua jenis, dua bagian. An-nau'u, yang dipardukan itu adalah salat kita yang 5 waktu. Wahiyya ruknun min arkanil islami, dan salat 5 waktu itu merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. La budda minal muhafadhati 'alaiha, penting harus bagi kita semua untuk menjaga salat 5 waktu ini. Wala budda minal mudawamati 'alaiha fi kulli hayatil muslim, dan diharuskan, penting bagi umat Islam itu untuk senantiasa mudawamah, terus menerus, senantiasa continue dalam melaksanakan salat ini di sepanjang hidupnya. Min hini yablugu sinnat taklif ila ayyamut, kewajibannya dimulai saat ia sampai ke usia balik, yakni usia Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia mukallaf, yakni terkena beban syariat sampai dia meninggal dunia. Yakni wajibnya kita sholat itu dari mulai balik sampai kita meninggal dunia. Tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat. Dalam keadaan apapun sholat harus tetap dilakukan. Bahkan syariat memandu sampai dalam keadaan genting sekalipun, syariat memandu yang disebut dengan sholat al-khawf atau fi syiddatil khawf. Kemudian la budda ayyuqimas shalah fil yaumi wal lailati khamsa marrat, sehingga diharuskan, penting untuk mendirikan salat ini dalam sehari semalam itu 5 kali. Kama amarallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Wala dina liman dhayya'as salat, tidak ada agama bagi orang yang meninggalkan sholat. Wala yakunu musliman hatta yuqimas sholat, dan dia tidak jadi seorang muslim sejati sampai dia mendirikan sholat. Fa in aqamaha aqama dinahu, siapa yang mendirikan sholat maka dia mendirikan agamanya. Wa in dayya'aha dayya'a dinahu, maka jika meninggalkan sholat maka dia menghilangkan agamanya. Wahia awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu yaumal qiyamati min a'malihi, yang mana sholat ini merupakan amal yang akan dihisab pertama kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, wahia fariqatun bainal muslimi wal kafiri, dan sholat ini merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Fahiya umudul Islam, karena sholat ini merupakan tiangnya Islam. Wa ba'da sholawatil faraidi sholawatun nawafili, setelah sholat fardu itu adalah sholat sunnah. Fayambaghi lil muslimi ayyuktsira minan nawafili, maka penting bagi orang muslim untuk senantiasa memperbanyak salat sunnat. Wala yaqtasiru 'alal faraidi, dan tidak mengurangi melaksanakan salat fardu. Bal yaktsiru minan nawafili aidan, akan tetapi salat fardu dilaksanakan dan ditambah dengan salat sunnat. Nawafil itu salat sunnah kita yang mengikuti salat fardu.
li'annahu bihajatin ila dzalik, karena sesungguhnya kita itu sangat membutuhkan akan sholat sunnah ini. Wa afdalun nawafili, dan sholat sunnah nafilah yang paling utama itu adalah ar-rawatib, ya, sholat sunnah rawatib ma'as sholawat, dari sholat rawatib itu adalah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, yakni sholat mana saja? Arba'u raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, wa arba'u raka'atin ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur. Au alal aqall, atau paling sedikit rakaatani qabla zuhri wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rakaatani qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa huma akadur rawatibi, ya, dan 2 rakaat sebelum salat fajar itu merupakan salat sunnat rawatib yang ditekankan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan rakaatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dari ini Rasulullah SAW, beliau ketika di dalam perjalanan, ketika sabar, beliau biasanya, karena memang sholat fardunya pun dikosor, dijamak dikosor, maka sholat sunnah rawatib ini ditinggalkan semuanya. Sholat-sholat sunnah yang lainnya pun ditinggalkan, kecuali beliau melaksanakan sholat witir dan 2 rakaat sebelum fajar ini, ya, saking penting. Summa ba'da rawatibi, dan setelah rawatib ini al-witru bil laili, yakni witir di malam hari. Fa innahu sunnatun muakkadatun, karena witir ini sunnah muakkadah. La yambaghi tarkuhu wala hadara wala safara, ya, tidak layak bagi kita semua untuk meninggalkannya, baik dalam keadaan kita sedang berdiam diri di rumah ataupun sedang melaksanakan perjalanan jauh. Summa ba'dal witri salatut tarawih fi Ramadan. Kemudian setelah salat witir itu pun ada salat tarawih di bulan Ramadan. Ya, ada salat tarawih di bulan Ramadan. Tsumma tahajjudu bil laili, kemudian berikutnya adalah tahajud di malam hari. Ya tahajjadul muslimu minal laili ma tayassara lahu, ya, yang memang bertahajud bagi seorang muslim dari malam yang memang memudahkan untuk dirinya melakukan tahajud itu. Wa kullama aktsara fa huwa afdalu. Tentu kalau banyak melaksanakan tahajud ini, baik itu dari rakaatnya ataupun dari panjangnya, maka tentu ini lebih utama. Wa kullul laili mahillun lit tahajjudi, dan sepanjang malam itu sebetulnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan tahajud. Lakin akhirul laili afdalu, akan tetapi kalau kita laksanakan di akhir malam itu lebih utama. Wa huwa thuluthul akhiru minal laili, yakni sepertiga terakhir dari malam. Bagaimana cara menghitungnya? Hitung jamnya, kapan maghrib, kapan subuh, kemudian hitung berapa jam, kemudian bagi 3. Nah, kita dengan seperti itu bisa diketahui sulusul laili atau sepertiga terakhir itu dari mulai jam berapa.
au jauful laili ataupun tengah malam, wa huwa sudusu minas thulusil ausat, yakni 1/6 dari 1/3 yang kedua atau pertengahan, ma'as sudusi minas thulusil akhiri, dan 1/6 dari 1/3 terakhir. Hadza jauful laili, inilah yang disebut dengan tengah malam. Wa in ukhira ila kubailis sahri, kalaupun dilakukan tahajud ini mepet ke waktu sahur, sebelum waktu sahur, fayakunu minal mustaghfirina bil ashar, maka masuk ke wilayah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Tentu ini utama juga. Wathulusul akhiru minal laili, dan penting untuk kita ketahui bahwa 1/3 malam terakhir itu ini adalah waktu nuzulil ilahi, waktu Allah Subhanahu wa taala turun, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin. Ya, waktunya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, sampai tersisa 1/3 terakhir dari malam. Fayaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa'astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya. May yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang memohon ampun kepadaku niscaya aku akan memberikan ampun untuknya. May yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan memberikannya. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan ini di setiap malam. Falladzi yuwafiqu hadzal waqta, maka siapa yang bertepatan, maka orang yang bertepatan dengan waktu ini, fa innahu yahsulu ala khairin azimin, dia telah mendapatkan kebaikan yang agung, Masya Allah. Ya, wa maftuhun lahu babul ijabati, dan terbuka untuknya pintu ijabah, pintu dikabulnya doa. Fayastaghfiru wa yuksiru minal istighfar, maka dia beristighfar dan memperbanyak istighfar. Fayastaghfiru wa yuksiru minal istighfar, ya, dia beristighfar dan memperbanyak istighfar. Wat taubati, dan taubat, fi hadal waqti, di waktu ini. Wa yad'u li nafsihi wa li walidayhi walil muslimin, dan dia pun berdoa untuk dirinya sendiri, untuk kedua orang tuanya, dan untuk orang-orang muslim. Fahadhihi fursatun mutahatun kulla lailatin lil muslimin, maka ini merupakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan setiap malam bagi orang muslim. Masya Allah, tentu ini lebih utama jika kita betul-betul perhatikan, terlebih lagi ketika bulan Ramadan. Wa salatul laili hiya afdalun nawafili, dan salat malam itu merupakan salat yang paling afdal dari nafilah. Yahtimuha bil witri, karena dengan ditutup dengan wa yahtimuha bil witri. Ya, ditutupnya salat nafilah salatul lail ini dengan witri. Yaj'alu akhira qiyamihi al-witra, artinya menjadikan akhir qiyamul lailnya itu dengan witir. Wa in shalla min awwalil laili, walaupun dia salat dari awal malam. Fa innahu yakhtimu salatahu bil witri, karena sesungguhnya dia menutup salatnya itu dengan witir. Idza kana la yathiqu min qiyamihi fi akhiril laili, jika dia tidak pasti melaksanakan qiyamul lailnya itu di akhir malam, ya, maka bisa dilakukan di awal malam, yakni menutup sholatnya itu dengan sholat
witir. Wa in kana yathiqu min qiyamihi fi akhiril laili fayu'akhkharul witra. Kalau memang dia bisa pasti melaksanakan melaksanakan witir itu di akhir malam, maka lebih baik untuk mengakhirkan witir. Wa yaj'aluhu ba'da sholati akhiril laili, dan dijadikan witir itu posisinya untuk menutup sholat qiyamul lail kita di akhir malam. Hadza afdalu, ini yang lebih utama. Al-muhimmu annahu la yatrukul witra, yang paling penting kita tidak meninggalkan witir. Imma ayyutira qabla ayyanam, baik itu dia melaksanakan witir, baik itu kita melaksanakan witir sebelum tidur. Wa imma ayyu akhira ila akhiril laili, ataupun boleh juga, bahkan ini lebih baik, kita melaksanakan witir itu sampai akhir malam. Wa hadza afdal, dan ini lebih utama. Tsumma ba'da dzalika sholatud duha, kemudian salat sunnah berikutnya adalah salat duha. Min hini tartafi'us syamsu qaida rumhin. Kapan mulainya dilaksanakan salat duha itu? Yakni dari waktu matahari naik satu tumbak, ya, yakni mulainya adalah dari waktu syuruk, gitu ya, ila kubaili zawali syamsi ba'da wuqufi syamsi fi wastis sama, sampai mendekati matahari berada di tengah-tengah, ya. Jadi apa ya, kalau orang Sunda bilang manceran, pas di tengah-tengah. Nah itu sampai mendekati itu, sampai hampir matahari berada di tengahnya. Nah itu waktu duha. Adapun belok sedikit ke barat, nah jadi masih di arah timur sebelum betul-betul di tengah-tengah. Condong sedikit ke barat, maka itu masuk waktu zuhur, gitu ya. Yakni ba'da wuqufi syamsi fi wastis sama, ya, setelah matahari itu berhenti di tengah langit, berarti ila kubaili zawali syamsi, mohon maaf, ini sampai mendekati, sampai mendekati zawalus syamsi, sampai mendekati matahari condong ke sebelah barat, yakni mendekati waktu duhur lah. Ya, jadi waktu sholat duha itu sampai mendekati waktu zuhur. Ya, kullu hadza waktun li sholatid duha, ini semuanya waktu dari mulai matahari naik satu tumbak sampai mendekati waktu duhur, itu merupakan waktu sholat duha. Wa kullama ta'akhkharat fahuwa afdal, dan siapa yang melaksanakannya diakhirkan, ya, itu lebih utama ternyata sholat duha ini. Ya, wa aqalluha raka'atan, dan paling sedikit itu 2 rakaat. Wa aktsaruha 8 raka'atin, dan paling banyak dari sholat duha itu 8 rakaat. Kullu raka'ataini bisalamin, ya, setiap 2 rakaat kita salam. Ammal musimus sanawi lil ibadat, ataupun musim tahunan untuk ibadah, fahuwa fi Ramadan, itu ada di bulan Ramadan. Ziyadatu khairin fi umril muslimi, karena di bulan Ramadan itu ada tambah-tambah kebaikan dalam urusan seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qama ramadhana ihtimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, yakni qiyamul lail, atau yang kita kenal dengan istilah salat tarawih, dengan berlandaskan iman dan betul-betul ibadahnya perhitungan, betul-betul menghitung bahwa ibadahnya harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan.
Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain, man qama ma'al iman hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang berdiri beserta imam sampai selesai melaksanakan sholat tarawihnya, maka dicatat untuknya qiyamu lailatin, yakni seperti halnya berdiri sepanjang malam. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri di malam Al-Qadar, yakni qiyamul lail di malam Al-Qadar, dengan berlandaskan iman dan penuh perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fahadihi fadailu azimatun fi hadzal syahril azim. Ini merupakan keutamaan yang agung di bulan yang agung ini. La siyama fi layalil ashri. Terlebih lagi kita lakukannya di 10 malam terakhir seperti sekarang ini. Wa hiya ziyadatu nafilatin fi umril muslim. Ini merupakan tambahan ya dari sunnah-sunnah dari urusan seorang muslim. Fayudhifu ila ma kana ya'maluhu fi tulis sanah minan nawafil. Maka hal ini akan disandarkan terhadap apa-apa yang dia lakukan sepanjang tahun dari sunnah-sunnah itu. Wa yutawajjuhu bi qiyami syahri Ramadan al-mubarak. Pun begitu kita mendirikan sholat sunnah itu dilakukannya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Fahadhihi ghanaimu lil muslimi yutihuhallahu lahu. Karena ini adalah ghanimah, bonus yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang muslim. Wa yumakkinuhu minha, dan Allah Subhanahu wa taala berikan posisi ini untuk orang-orang muslim dari qiyamul lail di bulan Ramadan ini. Fala yaliku ayyudayyi'aha, maka tidak layak bagi kita semua untuk meninggalkannya. Ya, li'annahu idza dayya'aha dayya'a nafsahu. Karena jika meninggalkan atau tertinggal atau luput dari qiyamul Ramadan ini, maka dia telah menghilangkan dirinya sendiri. Yakni apa? Wa dhayya'a umurahu, dan hilang juga atau sia-sia pula umurnya. Walam yastafid min hayatihi, dan dia tidak bisa mengambil faidah dari kehidupannya. Nah, maka di sini penting bagi kita semua untuk senantiasa istiqamah dalam melaksanakan qiyamul Ramadan, terlebih lagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua Lailatul Qadar di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-wajibu 'alal muslimi alla yaghfala ma'al ghafilin. Wajib bagi setiap muslim itu untuk apa? Untuk tidak lalai beserta orang-orang yang lalai. Wa ayyakuna lahu nasibun minan nawafili ba'dal muhafadzati 'alal faraidi. Penting untuk dirinya untuk senantiasa mengambil bagian dari salat sunnah setelah salat fardu, ya, setelah menjaga salat fardu. Falladzi ya'ti bin nawafili, maka siapa yang datang dengan salat sunnah wala yuhafidhu 'alal faraidi, dia melaksanakan salat sunnah tapi tidak menjaga salat fardu, la tanfa'uhun nawafilu, maka tidak ada manfaatnya salat sunnatnya itu. Wa innama tanfa'un nawafilu ba'dal muhafadzati 'alal faraidi, akan tetapi manfaat salat sunnat itu hanya kalau dilakukan setelah yang fardu.
banyak kan hari ini Masya Allah yang sunnah-sunnah dilakukan, kadang tarawih ikut, tapi puasanya enggak. Ini tuh enggak berguna. Sholat sunnahnya ikut, seperti halnya Idul Fitri rame kan gitu. Walaupun memang ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sholat Idul Fitri mah ikut, ya kan gitu. Tapi sholat Jumat, sholat fardunya enggak. Nah ini sia-sia. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan terus kesempatan pada kita semua untuk nanti bisa melaksanakan Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita pun hidup normal seperti biasanya, melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Nas'alullah ayyuwafiqal jami' lima yuhibbu wa yardah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada kita semua dari apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, ya, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Wallahu ta'ala bishawab. Itu yang bisa disampaikan di kesempatan Fajar yang berkah kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Insyaallah walaupun tidak ada broadcast, insyaallah sampai akhir Ramadan kajian ba'da subuh ini akan senantiasa terus dilakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi urusan-urusan kita semua, walaupun tidak bisa disaksikan secara live, ya, tapi bisa disaksikan juga kapanpun, ya, bisa disimak kapanpun kajian ini. Mudah-mudahan menjadi kemanfaatan untuk kita semua, keberkahan untuk kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena tidak ada pertanyaan yang masuk, begitu juga sepertinya di WhatsApp saya tidak ada pertanyaan yang masuk, ya. Saya cukupkan sekian dulu kajian pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.